Patricia Jody kian intens mengumbar hubungan asmaranya dengan sang kekasih Antonio Cardianto atau yang akrab disapa Nio. Mengingat pasangan ini sebelumnya cukup tertutup, saking tertutupnya netizen kerap penasaran dengan profesi kekasih Jody ini. Kini rasa penasaran ini terjawab terungkap Nio adalah seorang pengusaha. Hal ini disampaikan langsung oleh Nio setelah profesi kena sentil. Diakui ia tidak bisa intens menemani Jody, mereka baru bisa bertemu saat weekend ketika malam hari di weekdays. Pengakuan Nio pun dibenarkan oleh Jody. Jody mengatakan ia dan sang kekasih selalu mempunyai obrolan kualitas ketika sedang bertanya. Patricia menggelar pernikahan spesial dan sakral dengan kekasihnya Daniel Bartoli. Keduanya resmi menikah di Uluwatu, Bali pada 6 Februari lalu. Sementara itu, sosok Daniel bukan orang sembarangan. Pria tajir itu berprofesi sebagai investor dan menjadi partner di perusahaan Kona sejak 2019. Daniel fokus mengurus pencairan sumber, pelaksanaan, dan pengelolaan investasi di Asia Tenggara. Daniel juga sudah punya pengalaman 15 tahun di bidang modal ventura, ekuitas swasta, konsultasi strategi, dan perusahaan teknologi. Ia pernah sebagai venture partner di Qualgrow Singapura. Selain itu, ia sempat menjadi penasehat khusus untuk CEO M&A di DT1 Sunas. Dia sempat juga bekerja sebagai country manager untuk Xiaomi and Chief Investment Officer untuk Telenor Digital Business atau grup SMI. Dangdut Tanah Air Dewi Persik diketahui baru saja dilamar oleh seorang pilot bernama Ruli. Kabar ini dilamar cukup membuat netizen shock karena terkesan tiba-tiba. Netizen dibuat penasaran dengan sosoknya. Jadi muncul sosok pria yang diduga Ruli yang hadir di tengah acara keluarga Dewi. Pria tersebut mengenakan kemeja putih, terlihat tegap, gagah, layaknya pilot kebanyakan. Ia juga terlihat akrab dengan keluarga besar istri. Kala DP melakukan siaran warisan. DP mengatakan sang calon suami merupakan duda dengan 2 anak. DP menyebut usianya di 42 tahun. Itu artinya DP kini berumur 37 tahun, terpaut jarak usia 5 tahun dengan Ruli. Diakui DP dirinya memang sejak lama menginginkan calon suami yang lebih tua dan matang. Keluarga kecil Rizky Bilar dan Lesti Kejora serta Baby L kerap menjadi sorotan publik tiap kali membagikan momen mereka di media sosial. Baru-baru ini, Baby L tampak masih menikmati liburan di Bali. Momen itu dibagikan oleh Rizky melalui jaring Instagram pribadinya serta akun Lesti. Nuansa kebahagiaan tersebut terpancar dari foto-foto seleb itu. Melalui unggahannya, foto sedang bersama Lesti dan Baby L tampak ketiganya memakai produk dari clothing line Rizky Bilar. Foto itu juga Baby L tampak bahagia sebab Baby L sumringah tersenyum ke kamera. Rizky memanfaatkan potret Baby L bahagia itu guna mempromosikan produk fashion miliknya. Potret keluarga Rizky Bilar itu mengundang reaksi positif dari netizen. Banyak netizen memuji potret manis keluarga tersebut. Bukan cuma itu, senyumnya Baby L itu juga ikut jadi sorotan. Beredar klaim yang menyebut Alisa Sumbandono akan menceraikan Duda Herlino. Klaim itu beredar di YouTube yang akunnya telah memiliki 5,7 ribu pengikut. Akun itu mengklaim bahwa Duda mendapat karma atas perbuatannya pada sang istri. Berikut narasi yang ditulis YouTube-nya. Tega berbuat ini kepada Alisa Sumbandono, kini Herlino mendapat karma. Penjelasannya berdasarkan penelusuran, klaim Alisa akan menceraikan Duda tersebut salah. Faktanya itu justru tidak sama sekali. Menyinggung soal perbuatan Duda kepada Alisa sebagaimana diklaim membuatnya mendapatkan karma. Narasi yang ditulis oleh akun itu pun terbantahkan oleh postingan Alisa dan juga di media sosial mereka berdua. Dilihat hari Rabu kemarin, postingan mereka juga masih tampak mesra akhir-akhir ini. Dilihat dari postingan di feed-nya. Bukan cuma itu, tidak ada pemberitaan yang menyinggung soal rencana perceraian pasangan serasi ini, baik Alisa maupun Duda pun masih belum angkat bicara. Kesimpulannya, untuk berita berikut itu kategorinya hoax permisahan. Nikita Mirzani, sosok yang selalu aktif bersensasi, baru-baru ini pamer telah membeli mobil baru. Diketahui telah keluarganya Nikita Mirzani keluarnya dari sel tahanan langsung membuat keributan dengan Bunda Korla. Persetujuan itu Nikita mulai dengan meminta uang saleran 100 jutanya dikembalikan. Mengetahui hal tersebut, Bunda Korla akhirnya mengembalikan uang salerannya dan mengatakan jika Nikita Mirzani miskin.
Ucapan itu kemudian dibalas oleh Nikita. Nah, terbaru ini Nikita menyindir dengan postingan yang ia membeli mobil baru. Dalam postingan terbaru, Nikita tampak sumringah menyambut kedatangan mobilnya yang bermerek Range Rover. Postingan itu dikasih caption menyindir. Orang miskin. Pengasuh rakyat Rini Ferdianti atau yang dikenal warganet dengan nama Susrini mendapatkan sebuah kado mahal dari Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Wanita yang mulai bekerja di keluarga Raffi Ahmad sejak tahun 2002 lalu mendapatkan sebuah handphone baru dengan merek terkemuka. Melalui instastory-nya, ia menggemar membagikan kegiatan sehari-hari dengan Ryanza, mengunggah sebuah gambar iPhone disertai kalimat ucapan terima kasih. Unggahan tersebut tentu saja memantik para warganet yang selama ini setia melihat perkembangan Cipung. Untuk berkomentar, kebanyakan dari warganet menuliskan kalimat-kalimat yang positif dan ikut bersyukur dengan hadiah yang didapatkan oleh Susrini dari atasannya. Bahkan tidak segan-segan, warganet juga menyatakan bahwa dengan hadiah handphone baru yang didapatkan oleh Susrini akan membuat kualitas video Instagramnya lebih bagus. Yoga Arizona adalah seorang content creator, selebgram, aktor, sekaligus putra dari seorang guru SD bernama Eka Dimitri Sitorus. Kekreatifannya dalam membuat konten parodi sukses menghibur para penggemar dan sering disorot presiden. Memperistri Widya Amelia pada tahun 2018, kini mereka telah dikaruniai dua buah hati, Nita Rajiga dan Talasa Modrat. Kerap memamerkan kegiatan karakter bernama Tasya dan dengan penampilan feminim berambut Seneng gak panjang sih Bun kalau dan suami ikut sering andil memakai buat dress ngurusin dalam baby? kontennya. Biar cuma Yoga nemenin selalu berhasil makan, membuat tapi udah warganet cukup berpikir membantu kita viral. yang pagi ketemu Baru ini pagi dia ngurusin membagikan pekerjaan kedekatannya rumah. bersama dua Jadi putrinya biar kami saat sebagai sesi ibu rumah memandikan anak. tangga punya waktu Adik juga Tara itu buat asal di menit kedua. Pada umumnya, para lelaki akan sangat takut dalam menggendong bayi, namun dalam video mengusung tema perbedaan antara memandikan Tara dan NCT resmi membuka pameran bertajuk NCT Home mulai tanggal 8 Februari. Pameran yang menampilkan tema berkunjung ke rumah para member NCT dalam suasana yang rileks dan menyenangkan tersebut sukses membuat para penggemar ini mengenal 21 member secara terbuka. Dalam pameran tersebut juga ditampilkan wawancara para member yang membawa pertanyaan khusus serta member lain seperti kebiasaan mereka sehari-hari. Menjawab pertanyaan tersebut, Haechan memilih Doyoung sebagai member yang akan marah hingga media sosial bilang selama 3 bulan. Haechan juga menjelaskan alasan mengapa ia memilih Doyoung. Tidak hanya Haechan, Mark juga memilih Doyoung sebagai member yang tidak bisa hidup tanpa media sosial. Rapper NCT 127 ini menyampaikan, Doyoung sendiri terkenal sebagai salah satu member NCT yang tetap mengunggah foto momen dirinya saat melakukan berbagai hal dengan pose gaya ala-ala pacar. Musisi muda Nadine Amizah belum lama ini viral karena terekam tengah berteriak-teriak di sebuah acara. Hal itu karena ia mendapat dorongan dari penggemar yang hendak mendatanginya. Karena dorongan itu terlalu kuat, Nadine kemudian khawatir display sepeda yang ada di sampingnya jatuh. Ia takut nantinya di blacklist oleh pihak penyelenggara dan tempat acara itu. Menurut detik.com, kemudian ia meminta klarifikasi kepada Intan. Ibu Nadine, hari Rabu kemarin, tidak ada masalah yang serius karena kepanikan Nadine saja. Intan kembali menjelaskan kejadian itu ada di Gramedia Matraman. Penggemar Nadine memaksa ingin menemui idolanya. Saat display sepeda yang ada di tempat itu benar-benar jatuh karena terdorong, dan sampai saat ini Intan pun belum mengetahui dengan pasti respon dari pihak penyelenggara. Kabar perselisihan antara Natalie Holzer dan Putri Delina anak Sule kembali mencuat. Hal itu bermula dari keluhan Putri Delina. Sebelumnya, Putri Delina mengeluh jarang bertemu Azam, sebab Azam sering dibawa oleh ibunya, Natalie Holzer. Keluhan Putri Delina yang heboh di media sosial itu menuai respon langsung dari Natalie. Ia diduga kepanasan dengan keluhan Putri Sule itu. Sampai-sampai dikabarkan bahwa Natalie menyindir Putri karena terang-terangan melalui akun Instagram pribadinya. Natalie menyebut pintu rumahnya terbuka dan buat main, asal menghubunginya dulu. Hal itu diduga mengarah pada Putri Delina. Perihal baby Azam yang terus dibawa, Natalie
Maudy Ayunda kembali mengumbar momen keuuan bersama suami, Jessie Choi. Dia pun membagikan pada penggemarnya tentang hal paling romantis yang pernah dilakukan oleh Jessie Choi. Mulanya Maudy Ayunda menyebutkan dirinya sangat menyukai ketika Jessie Choi memberikan perhatian lewat gestur sederhana. Namun, bintang, perahu kertas, itu kemudian teringat akan sesuatu. Satu hal tersebutlah yang dirasa begitu romantis bagi Maudy. Namun, berkat cinta Jessie Choi kepada Maudy Ayunda, pria keturunan Korea Selatan itu rela terbang jauh ke Indonesia dan kini menetap bersama sang istri. Dan kita sangat terbuka dengan kenyataan bahwa kamu pindah ke sini demi cinta, demi aku. Ari Lasso mengungkapkan faktor penyebab sembuh dari kanker limfoma yang dideritanya. Ternyata, dia mendapat dukungan dari Ahmad Dhani. Bahkan, Ahmad Dhani merupakan sosok yang paling konsisten untuk memberikan semangat untuk sembuh dari kanker. Sontak, hal itu membuat Najwa Shihab selaku pemandu acara dibuat penasaran oleh Ari Lasso. Hingga akhirnya, pelantun, rahasia perempuan, tersebut membocorkannya, tak bisikin saja ya. Dia ngirimin BF terus, ucap Ari Lasso yang disambut gelak tawa. Tidak hanya mendukung, Ahmad Dhani juga orang pertama yang datang ke rumahnya ketika Ari Lasso telah pulih dari penyakitnya sambil membawakan hadiah. Sheila Dara dan aktor Ganindra Bimo sukses membintangi film Jalan Yang Jauh Jangan Lupa Pulang, JJJLP. Di balik kesuksesan mereka, ada yang unik dari Sheila dan Bimo. Rupanya mereka memiliki tato serupa alias kembar. Pada sejumlah adegan dalam film, tato tersebut terlihat sekilas di bagian leher samping Sheila dan Bimo. Untuk konsep tato Aurora dan Jem sendiri merupakan ide dari Bimo dan Sheila, saat keduanya tengah berdiskusi bersama untuk lebih totalitas dalam. Perihal, gambar pada tato tersebut bukan sekadar gambar biasa, melainkan Kompas dan Nor memiliki arti khusus bagi karakter Aurora dan Jem. Arti tersebut mengacu pada zaman dulu, di mana North Star atau bintang utara, merupakan patokan penunjuk arah. Nikita Mirzani ikut merayakan Hari Valentine bersama sang kekasih, Antonio Dedola. Di momen Valentine ini, Niki memamerkan foto mesra dengan Antonio lewat akun media sosial. Foto di slide pertama menampilkan Nikita Mirzani tengah mencium mesra Antonio dengan siluet hitam. Sementara foto kedua menampilkan pose ceria Niki digendong oleh Antonio saat keduanya berlibur ke pantai. Aku tidak pernah jatuh cinta begitu dalam. Saat aku di dekatmu, aku merasa sangat hidup. Kamu menjadikan aku orang paling bahagia di dunia, dan aku akan memberi kamu hal yang sama juga. Tulis Nikita Mirzani, dikutip Rabu, tanggal 15 Februari tahun 2023. Nagita Slavina kini kembali menjadi sorotan pasca gugatan harta Ghana Gini yang dilayangkan sang ayah, Gideon Tengker, terhadap sang ibu, Rieta Amalia. Hal ini pun mengungkit kembali masa kecil Ibunda Rafathar dan Rayansa itu. Dalam sebuah tayangan di kanal YouTube Rans Entertainment, Nagita Slavina berbincang bareng Fadil Jaidi menceritakan masa kecilnya. Dia mengaku merasa bersyukur meski terlahir sebagai anak broken home. Gigi, sapaan akrabnya yang sejak kecil tinggal bersama sang ibu, justru tetap merasakan kasih sayang yang utuh. Istri Raffi Ahmad itu begitu bersyukur memiliki ibu seperti Rieta Amalia yang begitu tangguh dan memberikan kasih sayang yang penuh. Dari kecil walaupun sosok bokap gak ada, tapi gue ngerasa udah cukup dengan kasih sayang nyokap. Gue bersyukur punya kasih sayang utuh, ucapnya. Nikta Gina memilih untuk bercerai apabila sewaktu-waktu sang suami, Rizky Kinos melakukan kekerasan dalam rumah tangga, KDRT. Hal itu diungkap oleh Gina saat mengisi podcast dengan Maya Estianty.
Jika Kinos melakukan KDRT, maka Gina akan, ucap Maya Estianti dalam kanal YouTube Maya Aleldo TV, Rabu, 15 Februari 2023. Menjawab pertanyaan tersebut, alih-alih melaporkan ke pihak kepolisian, Nikta Gina memilih untuk pulang ke rumah orang tuanya. Dalam kesempatan itu, Nikta Gina memastikan jika dia tak berniat untuk melaporkannya ke polisi karena banyak hal. Melaporkan suami ke polisi jika melakukan KDRT diakui Nikta merupakan hal yang ribet. Aming biasanya tampil dengan busana wanita. Kini, Aming hadir dengan busana yang tidak biasa. Hal itu terlihat di sosial media miliknya. Aming tampil laki banget. Di sosial media miliknya, Aming tampil menjadi sosok pria yang gagah. Dengan mengenakan baju muslim koko dan kopiah berwarna putih, terlihat Aming menyerukan bahwa dia lelah menjadi ukti, panggilan wanita dalam bahasa Arab. Ucapan Aming melalui sosial media miliknya itu setelah postingan menuai 49.000 lebih likes. Ternyata Tretan menuliskan komentar soal ucapan Subhanallah Ikhwan. Nikita Willy mengaku senang melewati momen sebagai mama muda. Nikita mengaku sangat enjoy menjalani status barunya itu. Artis berdarah Minang itu mengungkapkan stres kecil yang dimaksud adalah ketika sang anak yang masih berusia 10 bulan susah sekali. Terlebih di usianya tersebut, anak laki-laki yang bernama Isa Sander Joko Soetono itu sedang aktif-aktifnya belajar berjalan. Untuk memantau perkembangan sang anak, Niki mengaku mulai mengurangi pekerjaannya di dunia hiburan. Menurutnya dapat melihat anak tumbuh dan berkembang merupakan sebuah kenikmatan dan merupakan momen yang sangat berharga. Kadang anak juk susah diatur dan lain-lain, cuma aku ngerasa perkembangan anak itu cepat sekali. Jadi setiap momen yang tidak menyenangkan juga ngerasanya oke ini akan terlewat dan berlalu, jadi aku harus enjoy this moment. Rosa mengunggah sebuah foto yang memperlihatkan dia menggenggam tangan pria. Foto tersebut diambil dalam mobil tepat di hari Valentine. Rosa salah sengaja hanya ingin memperlihatkan bagian tangan mereka yang saling menggenggam. Sontak saja, unggahan Rosa yang menggenggam tangan pria tersebut langsung dibanjiri komentar oleh netizen. Banyak dari mereka yang bertanya-tanya tentang siapa sosok pria tersebut. Siapa tuh? Apakah Rizky atau ada IG lain? Tulis akun Ang. Ini Teh Rosa go public tapi private, tulis Zar. Tugas netizen sebagai pakar gesture tangan, tulis Fah. Kayak mirip tangannya ke Afgan, tulis Lin. Aldila Jelita senang melihat sang suami sudah bisa beraktivitas kembali. Sang presenter kondang itu diketahui menjadi host konser Blue. Menurut Aldila Jelita, Indra Bekti pun bahagia bisa kembali dipercaya sebagai MC, meski sebentar. Aldila Jelita berharap kembalinya Indra Bekti ke dunia entertainment bisa mengobati kerinduan atas canda tawanya ketika membawakan acara. No banyak YG rindu sama ayah. Tapi bismillah sehatkan badan dan maksimalkan semuanya insya Allah. Vena Melinda mengaku siap bertemu tatap muka dengan Ferry Irawan di persidangan terkait kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga, KDRT. Vena Melinda mengaku berkas penyidik atas laporannya soal kasus KDRT di Polda Jawa Timur akan dinyatakan P21.
Insya Allah kalau Allah mengizinkan P21 dalam minggu ini, artinya maju terus ke depan, kata Vena Melinda di saat ditemui media di Komnas Perempuan, Selasa, tanggal 14 Februari tahun 2023. Vena menambahkan dia juga siap bertemu dengan Ferry Irawan. Di momen itu, Vena Melinda pastinya akan berhadapan dengan Ferry Irawan. Dia mengaku siap menjalani sidang tersebut yang berlangsung di Pengadilan Negeri Kediri.